Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Andira dari kelas 4 APGMI dengan NIM 120 1082 6258. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UAS Matkul Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, kita jawab pertanyaan pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan aliran filsafat eksistensialisme? Nah, aliran filsafat eksistensialisme ini bisa diartikan dalam kata bebas, yang mana bebas di sini tentunya pasti ada keterbatasan. Nah, kita ambil bagaimana sih eksistensialisme ini menurut pendidikan. Eksistensialisme ini adalah sebagai sekolah yang memberi kebebasan kepada anak muridnya yang tidak mengekang serta membelenggukan keinginan siswa-siswanya. Nah, di sini guru menjadi fasilitator pertama atau fasilitator yang membimbing proses belajarnya. Semisalnya, atau ada juga dengan bunyi pertanyaannya, bagaimana sih kapan aliran filsafat eksistensialisme ini terjadi dalam kegiatan mengajar. Nah, misalnya jika nanti saya menjadi seorang guru, misalnya saya mengajar pelajaran IPA, di sini saya akan memberikan kebebasan kepada anak murid saya untuk berinspirasi serta untuk memberikan ide-ide yang mereka tahu tentang pembelajaran pada materi itu. Misalnya saya meminta anak murid-murid saya untuk bisa mengamati perkembangbiakan pada tumbuhan. Tentunya saya akan memberikan kebebasan yang mana mereka bisa memilih tumbuhan apa saja yang ingin mereka jadikan objek pengamatan tersebut. Di situ telah terjadi aliran filsafat eksistensialisme ini, yang mana seperti yang saya bilang tadi, aliran filsafat eksistensialisme itu adalah memberikan kebebasan kepada setiap orang. Tentunya dalam sebuah kebebasan ini tentu ada batasan. Nah, di mana batasannya? Jika saya memberikan anak murid saya tugas, yang mana saya memberikan di sana, saya memberikan mereka itu cukup mengamati objek yang saya minta. Tentunya saya tidak akan menerima objek-objek seperti benda mati atau sebagainya. Seperti yang saya bilang, saya meminta anak murid saya untuk mengamati proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Nantinya saya pasti akan batasi tidak ada lain daripada tumbuhan. Nah, di situ telah saya katakan ada batasannya. Nah, jadi dari aliran filsafat eksistensialisme ini, itulah yang dapat saya sampaikan bahwa aliran filsafat eksistensialisme itu adalah aliran yang memberikan kebebasan di dalam diri kita sendiri. Misalnya, contohnya dalam diri kita sendiri, kita ingin menjadi seorang guru, atau mungkin kita bermimpi dan bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Nah, di sini kita telah menjadi seorang guru, tentunya kita nanti akan bertanggung jawab atas pilihan kita tersebut. Makanya kita membebaskan diri kita untuk memilih, dan tentunya membatasi yang tidak menjadi pemikiran seorang guru. Contohnya, saya telah mengambil langkah menjadi seorang guru. Nanti ketika saya tahu ada yang sakit, maka saya tidak akan menanganinya. Saya lebih menyerahkannya ke pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Nah, itulah yang disebut dengan aliran filsafat eksistensialisme. Nah, kita masuki soal yang ketiga, yaitu jika nanti saya menjadi seorang guru MI dan misalnya saya mengajarkan mata pelajaran PAI. Nah, bagaimana saya dapat mengajar dengan cara mengajar dengan aliran perennialisme. Nah, sebelumnya kita bahas dulu, aliran perennialisme ini adalah aliran yang memiliki unsur-unsur atau nilai-nilai dan prinsip-prinsip kehidupan atau unsur-unsur dan nilai-nilai serta prinsip-prinsip kehidupan. Nah, misalnya saya ambil contoh dari guru PAI tadi. Misalnya saya menjadi guru PAI,
tentunya saya akan menjadi guru agama pendidikan Islam. Contohnya, jika saya menyampaikan kepada anak murid saya, jika kita sering membaca Al-Quran dan sering melaksanakan sholat 5 waktu, itu adalah sebagai pedoman kita hidup di atas dunia serta membuat amalan itu akan sampai ke akhirat kelak. Nah, di situ saya telah memberi pandangan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip kehidupan. Tentunya kita harus memiliki nilai dalam kehidupan. Misalnya kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup dan menjadikan dan prinsip-prinsip seperti misalnya kita orang Islam nih, kita harus rajin sholat 5 waktu. Nah, yang mana sholat ini nanti akan membawa kita dan bisa membantu kita di alam akhirat kelak. Seperti yang saya bilang di awal tadi, karena aliran filsafat perennialisme ini adalah tentang aliran yang memiliki arti serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam kehidupan setiap insan. Baiklah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa seorang guru itu adalah seseorang yang hebat. Maka oleh karena itu banyak ciptaan karya-karya anak bangsa, salah satunya yaitu lagu Hening Guru. Baiklah, saya akan menyanyikan lagu Hening Guru untuk memberikan tanda bakti kita atau sebuah prioritas atau reward hebat kepada seorang guru. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Itulah tadi lagu Hening Guru yang saya bawakan untuk mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya yang telah memberikan saya ilmu hingga saya tahu yang mana pengetahuan ilmu itu. Kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal kelima. Apakah pemikiran Ibnu Khaldun masih dipakai sampai saat ini? Apakah masih ada? Jika ada, sebutkan contohnya. Ada, yaitu tentang pemikiran Ibnu Khaldun tentang diskusi, yang mana diskusi ini adalah suatu kumpulan yang akan membicarakan suatu masalah.
berakhir pula video UAS pada saat ini. Dengan adanya salah-salah kata atau penyampaian tutur kata yang tidak baik, saya mohon maaf. Sekian, saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah.